Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, kembali lagi dengan saya Agung Darmawan, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya memenuhi tugas video pembelajaran pada program magang 1 tahun akademik 2021 yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita petik pada kali ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Ala hadini wa bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai pada pembelajaran kali ini. Untuk materi pada kali ini kita akan membahas 3 materi secara sederhana. Yang pertama, ada naat, man'ut. Yang kedua, ada jumlah ismiyah. Kita bertemu lagi dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah nanti kita akan bagi lagi menjadi 2 di sini, yaitu mubtada yang menggunakan isim isyarah plus khobar yang menggunakan naat. Dan yang ketiga, ada mubtada juga sama dengan menggunakan isim isyarah serta khobarnya berupa dhorof. Baik, ini materi kita pada kali ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada naat man'ut, kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini nanti kita bagi lagi menjadi 2, yaitu mubtadanya isyarah, khobarnya naat, dan mubtadanya isyarah, khobarnya dhorof. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu naat man'ut terlebih dahulu. Naat man'ut yaitu kalau kita pecah ada menjadi 2 arti. Dari naat terlebih dahulu. Naat ini berarti kata sifat. Mohon maaf bila tidak terlihat, tapi artinya ini saya saya ucapkan. Kemudian man'ut ini adalah kata yang disifati. Mohon maaf teman-teman bila mana tidak terlihat. Jadi naat ini adalah kata sifat, sedangkan man'ut ini adalah kata yang disifati. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya contohkan terlebih dahulu.
pemuda laki-laki tampan. Kita pecah dari dua, pemuda laki-laki serta tampan. Lalu mana yang kata sifatnya dan kata yang disifati? Kata sifatnya berada di kata tampan, sedangkan kata yang disifatinya berada di pemuda laki-laki. Bagaimana kalau kita ubah menjadi bahasa Arab? Ini kan tidak ada lam takrif di sini. Nah, di sini ada lam takrifnya atau alif lam. Nah, inilah yang disebut lam takrif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, Jika naatnya nakiroh, maka man'utnya juga nakiroh. Atau jika makrifat juga harus makrifat. kemudian yang terakhir, Jika mufrad, maka juga harus mufrad. Jika musanna atau tasniyah, maka juga harus musanna atau tasniyah. Dan jika jamak, maka harus juga jamak. jadi kurang lebih seperti itu. Ada 4 syarat untuk menjadi naat man'ut. Yang pertama, jika naatnya mudzakkar harus man'utnya juga harus mudzakkar, mu'annas juga mu'annas.
Kemudian yang kedua, jika naatnya menggunakan lam ta'rif, maka man'utnya juga menggunakan lam ta'rif. Yang ketiga sama, jika nakiroh juga nakiroh, ma'rifat juga ma'rifat. Dan yang terakhir, jika naat mufrad, maka man'ut juga harus mufrad. Jika musanna atau tasniyah juga man'ut harus musanna dan tasniyah. Dan yang terakhir, jika naat menggunakan jamak, maka man'ut juga harus menggunakan jamak. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung lompat ke pembahasan yang kedua atau materi yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini juga dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ini jika menggunakan mubtada isyarah dan khobarnya naat. Contohnya seperti apa? Contoh, di sini saya lambangkan satu ya teman-teman di sini, karena mengingat tidak muat tempatnya. Saya beri contoh di sini teman-teman. Baik, di sini sudah saya beri contoh. Hadhil baitu kabirotun. Hadhil baitu kabirotun. Rumah ini besar. Nah, ini bentar saya beri tanda yang berbeda. Ini adalah isyarah, sedangkan ini adalah naatnya yang setelah kita singgung tadi. Nah, seperti yang pada ini, pada apa nama tuh materinya, di sini mubtadanya menggunakan isim isyarah hadhihi. Syaratnya apa? Pokoknya dia harus di depan dulu. Harus di depan dulu. Kemudian baru diikuti oleh mubtadanya atau isimnya. Isimnya juga jangan lupa dia harus menggunakan alif lam atau menggunakan lam ta'rif. Terus selanjutnya jangan lupa juga ini i'rabnya atau harokat belakangnya ini dia harus dhammah. Jadi begitu. Jadi isyarahnya ditaruh di depan. Terus isimnya harus dikasih alif lam atau lam ta'rif, tapi lihat konteks isimnya terlebih dahulu ya, karena tidak semua isim diberi alif lam. Contoh kayak isim alamat atau nama orang itu nggak bisa diberi alif lam. Terus yang selanjutnya harokat belakangnya juga harus dhammah, tapi lihat konteksnya juga, nggak semua isim juga menerima dhammah. Terus selanjutnya ini juga dilihat dulu bentuknya muzakkar atau muannas, karena ini menggunakan hadhihi, sedangkan hadhihi dalam isyarah itu menunjukkan bentuk muannas, maka istrinya di sini pasti muannas. Seperti itu. Kemudian hadhi ini kan bentuk jamak, maksud saya bentuk mufrad. Bentuk mufrad dari isyarah qorib. Jadi pasti isimnya di sini juga berbentuk mufrad. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kabirotun. Kabirotun di sini merupakan bentuk khobar, yang dimana khobarnya tersebut merupakan bentuk naat. Seperti yang kita singgung tadi, naat ini merupakan kata sifat. Jadi khobarnya berupa kata sifat. Nah, syaratnya khobar yang telah kita singgung kemarin, jangan lupa dia tidak menerima alif lam atau tidak menerima lam ta'rif, sederhananya. Terus yang kedua,
khobarnya itu juga menyesuaikan mubtada'nya. Jika mubtada'nya ini mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Begitupun juga jika mubtada'nya ini mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Karena di sini mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Salah satu ciri khasnya apa? Adanya tak marbutoh. Adanya tak marbutoh. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, ada mubtada isyarah dan khobar. Mubtada isyarah dan khobar dhorof. Perlu diketahui, dhorof ini merupakan keterangan. Dhorof ini dibagi menjadi dua. Ada dhorof zaman atau waktu, serta dhorof makan atau tempat. Sama seperti bahasa Indonesia ya, kurang lebih keterangan itu ada dua, yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau dalam bahasa Arab dhorof zaman, kalau dalam keterangan itu, dalam dhorof itu zaman dan makan. Jadi kurang lebih seperti itu. Contoh, saya paling contoh di sini. Saya kasih nomor kamu buat dari nomor 1. Selanjutnya khobarnya. Ini menarik. Tadi saya sempat singgung sebelumnya. Namanya khobar itu pasti i'rabnya itu pasti belakangnya itu menggunakan rofa. Nah, salah. Atau kita enaknya ngomong tuh harokat belakangnya itu rofa tanwin tadi.
Nih. Nah, ini kenapa nggak menggunakan domah? Begini. Yang pertama, ini jika teman-teman lihat amama ini merupakan bentuk dorof. Nah, merupakan bentuk dorof teman-teman. Amama itu di depan. Nah, kalau teman-teman ingat dengan adanya kata keterangan baik di tempat ataupun keterangan waktu, pasti teman-teman pernah mendengar namanya amama, fi, ala, fauko, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh di atas, di bawah, di samping, di depan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang berlandaskan menjadi dorofnya. Nah, ini i'rabnya ini nggak bisa berubah teman-teman. Ini udah paten. Jadi kalau misal saya pengen merubah jadi dari amama ya, ini harokat belakangnya. Jika teman-teman fokus, saya ingin merubah menjadi amamu atau amami, nggak bisa teman-teman. Karena ini sifatnya mabni, sudah paten begitu teman-teman i'rabnya. Gitu. Jadi ini amama tetap teman-teman. Atau teman-teman misal pengen ganti ala gitu atau fi begitu, dirubah harokat belakangnya, nggak bisa teman-teman. Terus maksofin, kenapa dia menggunakan kasroh tanwin? Kenapa tidak menggunakan domah seperti temannya sebelumnya ini, atau menggunakan fathah kata? Jadi begini, Microsoft ini jika didahului dengan adanya dorof atau di depannya ada dorof begitu teman-teman, maka harokat belakangnya ini wajib kasroh. Wajib kasroh tanwin itu jika tidak ada alif lamnya atau lam ta'rifnya. Sedangkan kalau ada lam ta'rifnya itu tidak menggunakan tanwin. Begitu teman-teman. Jadi hadal faslu amama Microsoft. Kelas ini berada di depannya kantin. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya singgung. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kalau diberi kesempatan saya akan membahasnya lebih lagi. Baik, mungkin seperti itu teman-teman. Cukup dari saya. Sekian, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih teman-teman atas atensi dan perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan dalam mengajar ataupun dalam berucap. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.